Baik Pak, kalau misalnya memang saya aktif di media sosial karena saya hits Pak, influencer. Influencer, influencer. Oke. Betul. Baik, gimana Kak Agnes yang tadi bertanya, semoga tidak puas ya dengan jawabannya, terus kemudian mencari referensi di tempat yang lain, apa namanya, terus belajar juga terkait dengan digital marketing dan sebagainya. Oke, saya akan ke apa namanya, penanya yang selanjutnya. Ini datang dari eh, Mbak Nelvi Erlinda. Nah, sepertinya Mbak Nevi ini adalah seorang pendidik ya. Eh, jadi bertanya, katanya, ini pertanyaannya ke Mas Feral sebetulnya, jadi nanti boleh dijawab oleh Mas Reza dan Pak Fani juga, bahwa lulusan 2020 itu ada dua tantangan katanya. Yang pertama adalah bonus demografi, kemudian juga bagaimana era digital ini terus menghantui lah, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tenaga pendidik, yang berada di sekitar lulusan 2020 ini belum memiliki jiwa pemenang itu seperti apa? Gimana caranya mereka ini memiliki jiwa pemenang yang tadi? Gimana supaya menang menghadapi COVID-19, tapi juga kemudian karirnya dapat, kemudian pendidikannya juga dapat, ya menang gitu. Jadi milenial sukses. Seperti Ya, apa? saya coba jawab nanti di kalau Pak Anton mau tambahkan boleh ditambahkan Pak Anton ya. Eh, Gini Kang Kamal, saya sudah sampaikan tadi ya bahwa SDM ini adalah kunci keberhasilan kejayaan suatu negara ya. Teknologi ini nanti yang memanfaatkan adalah SDM yang kita punyai tadi. Bonus demografi yang kita miliki sekarang gitu ya, banyak sekali generasi milenial yang ada sekarang. Tentunya kita punya kewajiban tanggung jawab ya, tidak hanya moral tapi secara nyata juga harus kita tunjukkan sebagai perguruan tinggi bagaimana mendidik millennials ini menjadi generasi pemenang. Kang Kamal, tentunya kurikulum yang ada sekarang kita nggak boleh bisnis as usual ya. Kita harus modifikasi betul apa yang dibutuhkan sesuai tantangan yang ada sekarang, itu kita modifikasi kurikulum kita sesuai kebutuhan untuk menjawab tantangan di pasar gitu ya katakan ya. Satu, modifikasi kurikulum. Kedua, kita juga harus memberikan kepada para mahasiswa atau calon mahasiswa. Alhamdulillah ST Ekuitas kemarin masa pandemi sudah memberikan kepada seluruh mahasiswa Ekuitas, walaupun tidak termanfaatkan semua ya, akibat beberapa kendala dari jaringan telekomunikasi yang ada, kita memberikan bantuan kuota internet, tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada dosennya. Kemarin sempat di bulan apa, saya lupa. Kita mulai di bulan lupa saya Juni atau Juli ya, atau di Mei ya, di Mei. Kita memberikan kemarin 1 bulan itu 21 GB. 21 GB lumayan ya, Mas Reza, untuk mahasiswa. Tapi selain itu juga ada platform e-learning yang sudah disiapkan oleh Ekuitas di luar 21 GB itu ya. Kalau tidak salah begitu ya, mohon maaf nanti kalau ada koreksi, silakan. Ini kan memudahkan potensi millennials yang ada sekarang, gitu ya. Tidak boleh kita korbankan. Kita bantu, Ekuitas membantu, LL Big Team membantu, pemerintah juga membantu dengan platform yang ada, bahkan mungkin ada bantuan-bantuan supaya millennials ini potensinya tidak mati, gitu ya. Harus terus bisa belajar. Belajar apa? Belajar dalam kurikulum yang tailor-made khusus didesain untuk kondisi sekarang. Makanya kita punya contohnya tadi ya, fast track kita BJB Talent Scouting, kita punya Studpreneur gitu ya, dan juga program-program lainnya. Ini nggak mau memang harus kita apa ya, kita jalankan, kita apa provide gitu ya untuk calon mahasiswa dan mahasiswa, karena
karena saya katakan tadi, generasi milenial sekarang ini akan menjadi active player di negara kita. Semua banyak UKM startup gitu ya. Bahkan di ring 1 Presiden Jokowi itu millennials gitu ya. Makanya potensi milenial ini nggak boleh kita sia-siakan atau bahkan kita matikan. Jadi Ibu Nelvi Erlinda ya, di awal masuk mahasiswa ke kampus itu, nanti Bapak Ibu di kampus lain boleh sharing ya apa yang dilakukan di kampus Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau kami di Ekuitas, karena kami selalu ya pada saat Lokakarya diingatkan terus oleh user kami gitu ya, bahwa yang terpenting tidak hanya hard skill tapi soft skill gitu ya. Soft skill kita yang macam-macam, communication skill, presentation skill, bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan, menggunakan mahir menggunakan teknologi, walaupun itu ada hard skill sedikit ya. Itu juga dibina pada saat mahasiswa pertama kali masuk dengan saya lupa Pak Anton di kita namanya apa ya, soft skill training kita itu namanya. Dan itu tidak hanya sekali di awal, tapi juga kemarin ya, periode-periode lalu kita hanya secara berkala gitu ya, karena namanya mental, pembinaan mental itu tidak bisa sekali jadi, karena mungkin kalau sekali diberikan 2 minggu kemudian lupa, tapi secara kita periodik, semester ini lagi, semester depan lagi. Mentality itu yang kita jaga betul, lalu kurikulum kita modifikasi, kita memberikan bantuan kuota internet. Nah, itu beberapa hal yang Ekuitas bisa lakukan supaya menjadikan milenials yang ada sekarang itu tidak hanya bermain, tapi menjadi pemenang utamanya di negeri kita sendiri. Jangan sampai potensi sumber daya, baik alam maupun potensi sumber daya lainnya di negara kita ini, jangan sampai itu jatuh ke tangan asing. Kita kan harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, gitu ya. Boleh harus globalisasi, orang asing masuk, gitu ya, teknologi masuk, barang masuk, tetapi kita tetap harus menjadi pemenangnya. Kita menjadi host di negara sendiri. Itu yang saya Kang Kamal. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ada tambahan dari Pak Anton? Terima kasih Kang Kamal. Uni Nelvi Erlinda, terima kasih atas pertanyaannya ya. Salam ke orang Berkampung sama Pak Anton. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya satu kata motivasi dari our founding fathers ya, Soekarno. Beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru dari akarnya. Namun berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Jadi kalau saya termasuk yang sangat yakin bahwa pemuda ini dalam hal ini adalah lulusan tahun 2020 seperti yang ditanyakan oleh Uni Nelvi tadi dari Padang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya sudah siap tapi belum terbentuk. Jadi ya tugas kita lah sebagai pendidik ya Uni Nelvi, saya, Pak Fani, dan mungkin nanti Pak Reza juga termasuk Mas Vero tadi, yang bisa mengarahkan apa sih yang bisa mereka hasilkan. Situasinya pasti berbeda-beda ya. Di saat tahun 45, berbeda tantangannya. Saat saya dan Pak Fani lulus, tahun 96, 97, 98, kita punya tantangan yang berbeda. Waktu itu ada gejolak gitu ya. Nah, sekarang kita punya tantangan yang juga besar. Halo, sikap ya. Kamal ya. Halo. Kedengaran. Iya, kedengaran, Pak. Artinya jiwa pemenang tersebut akan muncul. Ya, insya Allah, Kak Nelvi Erlinda tadi ya, ini tugas kita bersama untuk terus mengembangkan agar mereka tetap optimis, ya, karena kita nggak ada pilihan lagi untuk ya sudahlah apa adanya aja, silahkan aja lah pandemi COVID ini terus, nggak bisa. Kita yang harus menentukan kemana kita akan mengambil langkah. Jadi
termasuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua STI Ekuitas, program-program di STI Ekuitas ini juga membantu untuk meningkatkan semangat dan motivasi itu. Poinnya adalah jangan sampai kita kehilangan motivasi, kan seperti itu. Nah, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita coba arahkan. Mungkin satu yang juga jangan kita lupakan, jangan diam gitu untuk kita sebagai anak muda ini. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, segera disampaikan. Tempat kita menyampaikan yang paling baik itu ke orang tua. Jadi kalau ada kegalauan, kegamangan, kekurangan, sampaikan. Ya, kalau misalnya agak susah untuk menyampaikan ke teman-teman yang kita nggak tahu atau yang kurang dekat, orang tua lah jadikan tempat kita. Yang kedua adalah dosen kita, ya. Mungkin Halo, di Pak. kampus teman-teman yang favorit bisa dia itu temukan lihat ya, tertangkap. Sementara itu dulu Kak Kamal, ini kayaknya di saya koneksinya agak keganggu. Jadi mudah-mudahan menjawab tadinya agar lulusan 2020 ini bisa memiliki jiwa-jiwa pemenang tersebut. Kembalikan ke prinsip bahwa 10 pemuda aja bisa mengguncang dunia, ya. Sehingga itu yang harus kita lakukan sebagai pemuda. Enggak, Kak Kamal, saya agak putus-putus suaranya di sini. Siap. Terima kasih, Pak. Kalau 10 pemuda mengguncang dunia, kalau saya 1 pemuda mengguncang STI Ekuitas ya, Pak. Ya, ini MM jadi guncang gara-gara Kamal ya. Oke. Kang Kamal nggak usah guncang ekuitas, Kang Kamal. Guncang mahasiswa aja satu, coba cari. Oh, alah. Oke, jadi kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Profesor Reinhard Kasali itu bahwa corona ini dia seperti tsunami. Kejadiannya cuma sehari mungkin, tapi dampak atau recovery-nya itu harus bertahun-tahun. Jadi tidak bisa yang kemudian hari ini corona selesai, besok lusa dampaknya sudah bisa dibenahi, tidak bisa. Apalagi kemarin PSBB itu kan hampir 3 bulan tuh semuanya. Jadi dan ini peran kita nih teman-teman semua anak muda dimanapun kalian berada, yang ganteng, yang cantik. Jadi kita harus punya partisipasi yang betul-betul aktif untuk kemudian mengembalikan suasana kebiasaan baru ini gitu. Karena kebiasaan lama sudah tidak bisa dijalankan, sekarang pakai kebiasaan baru ya. Kalau yang lama-lama, jadi sekarang generasi baru gitu, bukan generasi lama. Mohon maaf yang lama-lama ya. Oke, baik. Saya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya datang dari Mbak Firda. Ya, Mbak Firda. Mbak Firda ini dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, dalam era pandemi seperti sekarang ini semakin banyak yang memulai bisnis online. Bagaimana strategi pemasarannya? Tadi mungkin sedikit udah disinggung ya, ini terkait pertanyaannya. Itu saya tadi nyinggungnya sama itu ya. Tadi disinggung ya. Oke, baik. Terus kemudian tadi ini pertanyaan dari Wahyullah. Ternyata juga sama terkait dengan brand berinovasi kreatif untuk produk agraris di pasaran. Ini sama ya pertanyaannya untuk teman-teman yang bertanyanya sama. Mungkin kita akan skip karena tadi jawabannya udah sedikit gambaran juga sudah disampaikan ya. Baik, ini pertanyaannya dari Wahyullah tapi berbeda untuk Mas Reza. Mas, ini pertanyaannya untuk Mas Reza. Bagaimana caranya survive produksi barang dan jasa di era pandemi? Dan strategi apa yang digunakan untuk produksi kita kurvanya selalu naik, tidak fluktuatif? Apa penyebab produksi kita terhambat? Monggo, Mas. Oke, ini juga sebenarnya pertanyaannya bagus, tapi tadi mungkin sedikit banyak sudah disinggung juga sama Pak Fani ya. Jadi memang di era pandemik ini kita harus sangat peka terhadap kurva demand and supply, karena jangan sampai kejadian kita oversupply kemudian susah memasarkan gitu, atau juga sebaliknya gitu. Kalau mungkin untuk perusahaan masker dan alat kesehatan, mereka harus genjot lebih banyak supply ya supaya bisa ketemu dengan demand-nya. Nah, sebenarnya untuk menaikkan supaya tidak fluktuatif, tentu
ya ini kalau saya juga karena bukan orang operations, saya hanya belajar aja kuliah dulu ya. Sepengetahuan saya itu memang harus ketemu terus titik equilibriumnya dengan kita juga pasti punya target setiap bulanan. Misal kita sudah kok ternyata dengan formula yang A berhasil, maka nanti ketika kita akan pindah ke bulan berikutnya itu kita akan punya target growth kan. Nah, ketika kita targetin growth ini, kita harus tahu kira-kira apa saja yang akan kita besarkan gitu. Misalnya bisnis Mas mungkin kayak tadi Bapak Fani mungkin singgung tentang networking gitu. Mungkin kemarin sudah buka di Instagram gitu. Oke, berarti mungkin untuk bulan depan karena di Instagram ternyata responnya bagus, gimana kalau saya mungkin membuat website sendiri gitu. Dari halaman itu. Jadi ketika orang mungkin follower udah banyak, dia bisa swipe up nih ya kan, kalau udah mungkin ribuan gitu. Nah, why don't we develop our own website untuk bulan depan? Katanya belum bisa ada obatnya, belum ditemukan vaksinnya, belum ketahuan mau sampai kapan, maka kita lakukan perencanaan yang sifatnya lebih jangka pendek. Mudah-mudahan produksinya bisa mengikuti, karena nanti juga ketersediaan bahan baku, kebutuhan tenaga kerjanya juga nggak bisa kita rencanakan dalam jangka panjang. Jadi mudah-mudahan ya bisa menjawab strategi apa sih yang tadi pertanyaannya agar produksi kurva kita selalu naik, tidak fluktuatif, dan seterusnya, maka lakukan forecasting dengan short term period. Begitu, Kang Kamal. Siap, terima kasih dua SKS-nya Bapak. Ini ya, kuliah online. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Ini datangnya sekarang dari Ibu Iin Indarti. Katanya beliau adalah dosen dari STIE Widya Malang Semarang. Dalam masa pandemi sekarang ini, butuh entrepreneur yang tahan banting dan berani memulai yang baru dan didukung dengan melek teknologi. Pertanyaannya ini untuk Pak Fani, bagaimana kemudian pengalaman dari Pak Fani untuk memotivasi mahasiswa untuk berani memulai dan berani untuk mengalami jatuh, untuk berdiri kembali. Ya, ini kayak jatuh bangun ya. Ini lagu dangdut. Silahkan, Pak Fani. Pak Fani lagi... Oh, Pak Faninya lagi keluar sebentar ya? Oke, karena ini masih berkaitan dengan teknologi, mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Reza, Mas. Oke, mungkin saya kalau dari perspektif gaming kali ya. Jadi di era seperti ini, mungkin kemarin saya juga bekerja sama ya dengan Backcraft gitu. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak dijajah oleh gaming-gaming asing gitu, developer games dari asing. Jadi kita harus bisa menciptakan games-games yang dimainkan dengan bangga oleh para masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita nggak melulu main PUBG dari China ya, Mobile Legends juga dari China, kemudian MPL juga dari India, perusahaan saya bekerja gitu. Tapi kita tuh berusaha untuk bagaimana menjaring entrepreneur yang akhirnya dia pede untuk bisa berani di gaming. Nah, kemarin ada satu program yang bagus dari Kemenparekraf, ternyata untuk stimulasi bisnis yang baik, itu kan tentu harus dengan modal yang baik ya. Jadi untuk beberapa game developer yang sudah berjalan, itu kemarin dari Kemenparekraf menyediakan fasilitas gitu untuk suntikan dana bagi mereka game developer yang akan tumbuh misalnya. Nah, menurut saya itu bukan hanya untuk games, tapi juga beberapa industri kreatif lain dari Kemenparekraf dan juga mungkin kementerian lain juga punya program untuk jenis-jenis usaha lain gitu, bukan hanya yang kreatif. Jadi sebenarnya kita harus sangat peka terhadap
akses-akses pendanaan seperti itu di era seperti ini, karena itu akan sangat, kalau misalnya kita bisa mengambil opportunity itu, tentu akan membantu bisnis kita untuk bisa survive gitu sih. Itu yang paling penting dari sisi kekuatan gitu ya. Tapi kalau untuk untuk inovasi ke depannya seperti apa, tentu bisnis yang paling akan berjalan adalah mereka yang bisa melayani para orang-orang yang hanya bisa stay at home dan tidak bisa berinteraksi gitu sih. Jadi trennya sekarang bisnis yang growing itu adalah gaming, instant messaging, ya, kemudian video conferencing, terus kalau mungkin di teknologi yang lain juga kayak tadi mungkin kalaupun misalnya kita cuma bisa mengerjakan sesuatu kayak instruktur fitness seperti yang Pak Fani bilang, berarti memang harus kita gunakanlah itu fasilitas teknologi yang ada gitu sih. Jadi saya sih pertama dari sisi pendanaan, jadi para UKM ini harus supaya mereka tidak hancur gitu ya, harus diberi pendanaan yang baik dan aid yang baik dari government, dan yang kedua sih harus peka terhadap kira-kira bagaimana caranya supaya survive dan tetap bisa menghasilkan keuntungan. Gitu, Mas. Iya. Berarti memang intinya adalah bagaimana kemudian si mahasiswa-mahasiswa ini, anak muda ini, tahan bantingnya itu adalah dari sisi inovasi. Beralih dari yang dia konvensional, terus kemudian dia konversikan ke digital. Supaya itu bisa diakses dan dinikmati oleh banyak orang. Karena itu tantangannya hari ini kan, karena semua berjarak, tapi kita harus tetap bergerak lah kira-kira kayak gitu. Tapi kendalanya mungkin adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Reza bahwa harus ada dukungan dari pemerintah. Nah ini, nanti buat teman-teman semua yang nonton hari ini, yang mengikuti pembicaraan kita hari ini, minggu depan kita akan bahas dengan pemerintah. Ya, besok minggu depan ada perwakilan dari pemerintah, ada staf khusus dari Menteri Koperasi dan UMKM, juga ada dari Wakil Ketua Kadin Jawa Barat. Jadi buat teman-teman semua yang nonton hari ini adalah diskusi yang berkelanjutan sebetulnya sesinya. Cuman memang seminggu sekali lah ya, karena kita kan work from home gitu ya. Jadi supaya kita santai juga di rumah, tapi juga ada kegiatan diskusi. Oke, kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya, wah, ternyata ini ada dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Iya, halo Mas Syahrul Ramadan. Bagaimana solusinya? Kak, ini Mas Syahrulnya on nggak? Halo? Mas Syahrulnya gabung nggak? Nggak gabung ya? Halo, dengan Mas Syahrul? Ya. Oh, oke. Mas Syahrul, silakan disampaikan pertanyaannya langsung, Mas. Boleh? Oh iya. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya. Yang pertama itu, bagaimana solusinya, Kak, bagi para lulusan SMA yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri untuk kuliah di PTN favoritnya, tapi terhalang di situasi pandemi sekarang ini? Dan bagaimana pula dengan tenaga kerja WNI yang hendak atau akan kerja di luar negeri yang mengalami PHK saat ini dan ingin pulang tetapi masih PSBB di negara tempat dia bekerja? Dan bagaimana strateginya, Kak, untuk lulusan tahun ini dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Sekian pertanyaan saya. Saya kembali ke Kira. Terima kasih Mas Syahrul. Pangkep itu di mana ya, Pangkep? Di Makassar, Kak. Oh, di Makassar. Wah, ini dari luar Jawa ya. Iya. Terima kasih ya, Mas Syahrul. Ya. Oke, jadi pertanyaannya tadi ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai gimana nih yang lulusan 2020, mereka pengen kuliah ke luar negeri tapi nggak bisa karena ada
tante corona ini kan yang ikut numpang di pesawat itulah kira-kira. Terus kemudian yang keduanya ini TKI nih. TKI yang pulang, TKI yang kerja di luar negeri, terus kemudian di PHK, mereka pulang nggak punya uang, mau pulang juga mereka ya mau kerja di mana lah kira-kira kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir ini adalah strategi tips and trick buat lulusan 2020 supaya mereka dapat pekerjaan. Karirnya tercapai. Pasca COVID, tapi mereka dapat kerja. Meskipun banyak yang PHK, banyak industri yang kemudian mereka, meminimalisasi pengeluaran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, gimana nih yang mau kuliah ke luar negeri, gimana Pak Anton? Kalau kuliahnya ke STY Ekuitas aja ya, Pak. Gimana, Pak? Siapa, Kamal? Pak Fani ya? Pak Fani udah masuk lagi belum? Boleh. Oh, boleh, saya dulu. Oke, silakan Pak. Gimana mau ke luar negeri apa ke STY Ekuitas aja, Pak? STY Ekuitas aja ya. Mas Syahrul Ramadan. Apa kabar, Ji? Bagi Ki. Alhamdulillah. Jadi memang ini problem ya. Seharusnya kita bisa berangkat fisik ke luar negeri, tapi akibat pandemi ini ya nggak sangat sulit kita berangkat ke luar negeri. Menurut saya, Bang Syahrul, jadi apa yang muncul kesempatan buat kita sekarang ini ambil. Apabila ada katakan, karena banyak ya, satu opsinya, perguruan tinggi luar negeri ada yang membuka kelas online. Ya, di awal-awal. Tapi kebijakan itu tiap kampus berbeda-beda. Ya, setahu saya kampusnya berbeda-beda kebijakannya. Ada mahasiswa yang tidak bisa kembali ke kampus di luar negeri, maka dia bisa belajar online. Ya. Kalaupun kita belum bisa melamar ke luar negeri itu, perguruan tinggi tadi banyak menawarkan kursus-kursus online. Menurut saya ambil dulu itu. Kan banyak juga kursus yang gratis-gratis gitu ya. Yang penting di zaman sekarang ini kita tidak berdiam diri. Kita tidak statis diam. Tapi apapun yang muncul kesempatan kepada kita, ambil. Seperti sekarang ini. Ada seminar-seminar online, ada yang mendapatkan sertifikat, ada yang sertifikasi gitu ya. Apapun yang muncul untuk memenuhi, melengkapi amunisi kita, sehingga pada saat nanti kita pandemi ini atau pasca pandemi, kita siap bertempur gitu ya. Kalau Ekuitas punya hubungan baik dengan Malaysia dan Korea Selatan, juga dengan Belanda. Katakan misalnya dengan Malaysia sekarang ya, walaupun kita secara fisik tidak bisa bertemu langsung, tapi kita mengadakan kegiatan-kegiatan secara online. Jadi kegiatan tetap jalan, Mas Bang Syahrul. Jadi pertukaran dosen gitu ya, kegiatan antar dosen, antar kampus gitu ya, itu bisa terus berjalan. Kita menulis buku bareng-bareng, kita seminar bareng-bareng, kita pertukaran dosen untuk mengajar itu bisa bareng ya, dan itu bisa dimanfaatkan tentunya untuk mahasiswa juga gitu ya. Jadi apapun yang ada sekarang itu bisa dimanfaatkan Kang Kamal, Mas Syahrul. Jadi pada saat nanti dilonggarkan gitu ya, kita sudah punya amunisi, mungkin nanti karena sudah diambil secara online, bisa jadi itu bisa dikonversi. Dan pada saat kita keluar negeri tidak perlu diambil lagi, gitu ya. Jadi banyak celah lah, Bang Syahrul. Dan kita harus pintar-pintar memilih kampus mana yang memberikan perkuliahan atau seminar online, gitu ya. Berapa biayanya, kualifikasinya seperti apa, gitu ya. Mudah-mudahan dengan kejelian kita itu bisa terjembatani kebutuhan-kebutuhan kita. Lagi-lagi saya ambil contoh, kalau di Ekuitas kita kasih bantuan kuota internet untuk mahasiswa yang kemarin ya, mudah-mudahan ke depan tahun ajaran baru insya Allah kami akan berusaha lagi menggandeng provider telekomunikasi nasional
untuk membantu memberikan kuota internet kepada mahasiswa kita, karena itu tanggung jawab moral kami sebagai institusi pendidikan untuk terus memberikan atau menyediakan sarana belajar kepada mahasiswa dan calon mahasiswa. Perkuliahan online dengan luar negeri, seminar online, kegiatan nulis buku, kegiatan seminar, kegiatan penelitian terus kita jalankan, walaupun tentunya terdampak ada yang kualitasnya, kita berusaha tidak mengurangi kualitas ya, tapi mungkin ada yang terganggu, tapi tetap harus kita jalankan. Yang penting kita tetap rolling ke depan, Bang Sahrul. Gitu ya. Ya. Mengenai PHK saya tidak bisa jawab ya. Karena ini di luar ranah kami, ini harusnya orang-orang yang mengerti mengenai kebijakan luar negeri dan ketenaga kerjaan yang bisa menjawabnya. Tapi betul ini kondisi yang memprihatinkan, mereka lay off gitu ya, diberhentikan, tapi tidak bisa pulang ke negara Indonesia karena di lockdown gitu ya. Ataupun kalau bisa pulang dengan biaya sangat mahal dan proses pemulangannya sangat panjang dan makan administrasinya panjang lama. Ya. Dan mestinya ini bisa dibantu oleh KBRI ya. Iya, baik Pak.